Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Kembali lagi bersama saya, Miss Nur Aida. I hope to stay safe and keep healthy ya. Today, kita akan belajar tentang narrative text. So, what is narrative text? Apa sih narrative text itu? A narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, naratif teks adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, naratif teks itu adalah sebuah cerita imajinasi atau cerita fiksi atau tidak nyata. Jenis dari naratif teks itu biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif dan tidak nyata. Contohnya seperti dongeng atau disebut dengan fairy tale, ada cerita rakyat atau folktale, ada mitos atau myths, ada fable atau fable. Kalau fable itu cerita tentang hewan, seperti itu ya. Dan ada legenda atau legend. Berikut ini penjelasannya. Jika fairy tales atau dongeng yaitu cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Sedangkan folktale atau cerita rakyat yaitu sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Sedangkan myths yaitu cerita mitos dan ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Maksudnya dianggap sebagai cerita nyata padahal itu hanya mitos belaka. Sedangkan fable yaitu cerita yang menggambarkan tentang binatang. Jadi di dalamnya ada tokoh-tokoh binatangnya ya. Sedangkan legenda atau legend yaitu cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Selanjutnya, the social function and the purpose of narrative text. The social function and purpose of the narrative text is to amuse or entertain the readers with a story. Jadi, tujuan dari sebuah teks naratif adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita tersebut. Selalu diingat terus ya social function-nya karena paling sering keluar di waktu ujian. Oke, sekarang kita akan belajar tentang struktur atau generic structure of narrative text. The first one orientation, the second is complication, the third is resolution, and the last reorientation. Yang perlu diingat yaitu generic structure yang keempat, yaitu reorientation, karena dia bersifat opsional. Maksudnya opsional, yaitu dia tidak wajib ada, jadi tidak harus ada. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari generic structure yang pertama, yaitu orientation. It's about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Jadi, dalam orientation ini berisi tentang paragraf pembaca di mana karakter cerita diperkenalkan. Yang dimaksud dengan diperkenalkan yaitu tokoh-tokohnya ya, mulai dari tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Lalu selanjutnya set the scene, where and when the story happened and instructed the participant of the story, who and what is involved in the story. Jadi maksudnya dalam paragraf orientation ini mulai dikenal where atau di mana cerita tersebut terjadi, when atau kapan waktu terjadi cerita tersebut, kemudian menceritakan para tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, serta siapa dan apa yang ada dalam cerita tersebut. Generic structure yang kedua dalam narrative text yaitu complication, where the problems in the story is developed.
Jadi, dalam paragraf complication ini, permasalahan mulai muncul atau terjadi dan berkembang. Bisa memungkinkan ada beberapa permasalahan yang terjadi. So, tell the beginning of the problems which led to the crisis or climax of the main participant. Maksudnya, dalam kalimat complication ini nanti akan menceritakan permulaan masalah yang mengarah pada klimaks. Maksudnya yang mengarah pada puncak permasalahan dan dari tokoh utamanya. Generic structure yang ketiga dalam narrative text yaitu resolution, where the problems in the story is solved, the problems or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Jadi, dalam paragraf resolution ini, masalah sudah terselesaikan dan bisa memungkinkan akan berakhir dengan happy ending atau akhir yang membahagiakan ataupun bad ending, yaitu akhir yang menyedihkan. Generic structure yang keempat dalam narrative text yaitu reorientation. Perlu diingat sekali lagi bahwa generic structure yang keempat yaitu reorientation ini bersifat opsional, jadi dia tidak harus ada. Misalkan dalam suatu paragraf naratif teks itu tidak ada reorientation-nya pun tidak apa-apa, karena ini tidak wajib ada. Yang wajib ada generic structure-nya yaitu dari 1 sampai 3. Dalam paragraf orientation ini, dia biasanya berisi tentang pelajaran moral, saran atau pengajaran dari penulis. Maksudnya, biasanya ada pesan moral dari cerita tersebut yang akan disampaikan. Selanjutnya yang mau kita bahas yaitu ciri kebahasaan naratif teks, language or grammatical features, yaitu yang pertama, biasanya dalam naratif teks dia susunan kalimatnya berbentuk past tense. Jadi kata kerjanya bentuk lampau karena menceritakan cerita yang sudah lampau terjadi. Contoh seperti they live in a village, he was a poor farmer, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu action verb atau kata kerja aktif seperti went, walked, sang, slept, drove, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, time connector or conjunction. Ada kata penghubung ya, seperti then, soon, before, after, as soon as, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, direct speech atau ucapan langsung seperti you should go now, cite Laras. Terus berikutnya yang kelima, indirect speech. Tadi direct speech atau ucapan langsung, dan sekarang indirect speech yaitu ucapan tidak langsung seperti the old woman said she didn't find the ring. Kemudian keenam, adjective yaitu kata sifat seperti beautiful, old, young, dan sebagainya. And the last, adverb atau kata keterangan seperti happily, carefully, dan sebagainya. Berikutnya adalah contoh dari naratif teks. Any question, class? Nothing? Oke, Miss anggap kalian sudah paham ya. Miss akan ngasih tugas kalian cari tentang naratif teks dan tentukan orientation, complication, dan resolution. Tugasnya dikumpul minggu depan. You understand? Oke. Miss akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.